Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasa, salam. Halo Galawers, kembali lagi bersama gue Fatimah Salahat di channel Ungu Film. Gimana puasanya? Aduh, puasa Ini siang-siang gini apakah motor kalian sudah mulai oleng belok ke warung makan? Belok sendiri nih. Belok sendiri nih. Belok sendiri nih. Astagfirullah. Ya elah, ya kali baru puasa seminggu udah gak kuat. Lemah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Biar Kang nulis gue nggak rewel, kali ini gue turutin untuk bahas film yang berjudul Inhuman Kiss. Info aja nih, Inhuman Kiss 2 udah mulai tayang di bioskop Thailand. Yang bikin Kang nulis gue pengen banget bahas ini adalah karena pemeran utama di film keduanya dibintangin sama Mbak Chanya. Tahu nggak? Kamu nanya. Itu loh yang jadi Yuri di series Girl From Nowhere season 2. Tahu nggak? Jadi sambil nunggu sequelnya muncul, gue bahas dulu film pertamanya yang rilis di tahun 2019. Tapi jangan lupa buat subscribe dan like dulu sebagai dukungan untuk gue dan dua orang jomblo di balik layar ini. Oke, gak usah banyak basa-basi, mari kita sikat. Awal cerita dibuka oleh sekelompok anak-anak yang lagi main petak umpet di sebuah rumah tua yang ada di tengah hutan. Salah satu anak penakut bernama Noi merengek pengen pulang, tapi ditenangin sama seorang anak perempuan bernama Sai. Cewek jeger ini sampai nyerahin jimatnya buat Noi biar merasa agak aman. Noi sembunyi di antara rak kayu, sedangkan Sai masuk ke dalam rumah dan menemukan kotak kayu. Tanpa dia ketahui ada sesuatu di belakangnya. Dan inilah Inhuman Kiss. Adegan seenaknya pindah ke 10 tahun kemudian tanpa tahu apa yang terjadi dengan Sai. Anak perempuan yang lucu sudah berubah jadi gadis cantik jelita. Sai membereskan tempat tidurnya dan menemukan sedikit bercak darah di kasurnya. Sai segera membersihkan bercak darah, lalu mandi, dandan dan pergi keluar rumah. Di tengah perjalanan, Sai bertemu dengan Jared, teman cowok semasa kecilnya yang abis mancing sama teman-temannya. Jared ikut Sai menuju klinik desa. Tak seperti biasanya, dokter dan teman perawat di klinik gak ada di tempat. Jared bosan ngeliatin rutinitas Sai sebagai seorang perawat di desa. Dia ngajak Sai untuk pergi main, tapi Sai gak mau, karena siapa tahu ada pasien gitu. Bener aja, gak lama kemudian ada bocah laki-laki yang lututnya terluka. Sai segera mengambil pecahan kaca di lutut dan bersihin luka biar gak infeksi. Emak dari si bocah ini ngasih tahu kalau ayam tetangga deket rumah Sai mati mendadak. Gosipnya sih itu karena ulah kerasu. Beliau ngingetin Sai untuk tutup jendela dan pintu, serta jangan jemur pakaian di luar. Malam harinya, ayah Sai yang seorang Pak Kades ngasih tahu kalau dia dan warga lainnya bakal patroli malam untuk mencegah aksi kerasu. Beliau nyuruh Sai untuk tinggal sama neneknya dan jangan lupa untuk kunci pintu dan jendela. Setelah bapak dan neneknya pergi, Ting bersama bayinya datang bawa buah-buahan dari Jared. Dia ngegodain Sai untuk pacaran sama Jared yang udah ganteng, bapaknya kaya, baik, gak sombong. Kurang apa coba? Kalau nggak mau buat gue aja mbak, kebetulan gue lagi cari pacar. Sai bergegas tidur begitu Ting pulang, tak lupa mengunci jendela biar aman. Sai terbangun karena mimpi buruk. Tirai tempat tidurnya berantakan, jendela sudah terbuka sendiri, dan darah di kasurnya lebih banyak dari kemarin. Dia juga mendapati luka merah di dadanya. Terlepas dari keanehan yang terjadi, Sai tetap pergi ke klinik. Sore menjelang nutup klinik, Jared buatin air pandan untuk Sai yang gak enak badan. Sai penasaran dengan apa yang terjadi dengannya. Dia ngajak Jared untuk pergi ke rumah tua di tengah hutan, tempat di mana mereka berdua main petak umpet dulu. Sampai malam tiba, mereka hampir di tempat tujuan. Jared takut dan minta Sai untuk pulang karena banyak bangkai yang berserakan di perjalanan. Tapi Sai tetap pengen jalan menuju ke rumah tua. Di tengah perdebatan, mereka melihat seseorang dari arah lain. Dari balik pohon, Sai tahu betul orang itu adalah Noi, teman masa kecilnya. Tapi sayangnya, Noi gak sendiri. Dia bersama sekelompok orang dari desa lain. Kelompok itu mengaku berasal dari daerah Salaya. Di sana, kerasu mewabah dan menginfeksi banyak orang. Kata Tat, pemimpin kelompok ini, kerasu ini punya racun. Kalau cewek kena racunnya, maka dia ikut jadi kerasu. Kalau cowok ya, wassalam. Tat memberikan penawaran dengan Pak Kades. Dia dan kelompoknya akan berjaga dan memburu kerasu untuk desa. Sebagai balas budi, desa akan memberikan tempat tinggal untuk mereka. Masalahnya, mereka tahu dari mana kalau ada kerasu di sini. Sementara itu di klinik, Sai bawain makan malam untuk Noi yang akan menetap sementara di klinik. Begitu juga dengan Jared dan Ting yang ngasih perlengkapan harian untuk Sai. Tapi baru aja mereka ngumpul sebentar, Pak Kades datang. Beliau nyuruh Jared untuk nganter Sai pulang ke rumah. Keluar dari klinik,
saya merasa ada yang gak beres dengan tubuhnya. Dia nyuruh Jared untuk pulang, tapi saya menolak dan langsung pergi begitu saja. Di klinik, Pak Kades menginterogasi Noi yang membawa orang luar sebagai ancaman desa. Noi gak ada pilihan lain, karena orang tuanya tewas terkena dampak pengeboman di Bangkok. Ya, situasinya emang gak enak sih. Lanjut seperti biasa, saya kembali mimpi buruk. Kondisi kamarnya berantakan seperti biasa. Parahnya, saya muntah darah dan luka di dadanya makin menyebar. Belum sampai situ, warga digegerkan dengan temuan bangkai kerbau yang organ dalamnya tercabik-cabik. Noi nyamperin saya yang ada di TKP. Pada saat itu juga saya bertemu dengan Noi dan mereka mencari Jared hingga akhirnya mereka berdua tiba di sebuah camp pelatihan dan bertemu dengan Jared yang sedang latihan menembak. Noi dan Jared sedikit berdebat. Dia yang udah ikut mereka dari desa ke desa aja gak yakin apakah mereka orang baik atau enggak. Lah kok Jared langsung percaya aja gitu. Saya diam-diam mengambil obat di klinik. Daripada percaya kalau kerasu itu ada, Noi lebih milih cari tahu jawaban yang logis apa yang terjadi akhir-akhir ini. Malam harinya, saya mengobati luka di dadanya pakai salep dari klinik. Sebelum tidur, dia didatengin Jared yang mau patroli malam dan ngingetin saya untuk kunci jendela. Perburuan kerasu di malam hari pun dimulai. Masing-masing orang melakukan kegiatannya. Tapi di waktu yang sama, wajah saya makin memerah dan merasakan kesakitan hebat di dadanya. Dan disinilah kita melihat kalau saya adalah kerasu. Tengah malam, bayinya Ting hilang. Suaminya minta tolong pada orang-orang patroli. Gak lama, mereka melihat penampakan kerasu yang melayang di langit. Tat berkali-kali menembak kerasu dan meleset yang bikin kerasunya jadi kabur. Tapi untunglah, dedek bayinya ditemukan Jared dalam kondisi selamat. Noi yang lagi eksperimen melihat ada cahaya merah yang lewat. Dia ikutin arah terbang kerasu yang berujung ke jendela kamar Sai. Belum sampai di situ, Noi dibuat kaget karena Sai adalah kerasu yang lagi dicari-cari satu desa. Pagi hari telah tiba. Sai datang ke klinik dan Noi udah gak ada di tempat. Dia nangis karena gebetannya pasti pergi ninggalin dirinya yang seorang monster. Jared cuma bisa ngeliatin Sai dari jauh. Seng sabar ya Mas Jared. Nah, rupanya Noi ini pingsan semalaman dan dibawa seorang biksu ke kuil. Di sini, si biksu yang ya kita panggil aja Saipul menjelaskan asal-usul kerasu. Menurut Saipul, kerasu adalah manusia yang terkena sihir hitamnya sendiri. Kalau cewek disebut kerasu, sedangkan kalau cowok disebut kerahang. Saipul menduga kalau kerasu kali ini bukanlah sembarang kerasu. Malam harinya, saya menambah ikatan jendela biar nggak gampang dibuka. Karena kali ini akan banyak warga yang berburu kerasu, Noi diam-diam memberi 3 ayam mati di dekat lubang rumah Sai. Seperti dugaannya, saya mengambil ayam itu dan memakannya tanpa harus keluar rumah. Noi berusaha mencari penjelasan ilmiah untuk menyembuhkan Sai gimana pun caranya. Tak lama, Sai datang dan memeluk Noi. Oh ya, patroli tetap berlangsung seperti biasa. Makin hari, hubungan Noi dan Sai makin dekat, mengabaikan Jared yang masih ikut mencari kerasu bersama warga lain. Lelah ngasih makan ayam terus sampai sebulan, Noi dikasih tahu sama Saipul kalau ada tanaman yang namanya herba kerasu untuk menghentikan transformasi selama beberapa waktu. Tapi karena Saipul ini gak tahu tanamannya, jadi Noi harus cari sendiri. Di suatu pagi, Noi dapat pasien anak yang lagi demam bernama Keo. Selagi Noi meresepkan obat, Sai membasuh tangan Keo untuk meredakan demam. Jared datang bawain jus buah untuk Sai dan ngasih tahu kalau nanti malam bakal ada perburuan kerasu gede-gedean. Malam harinya, Keo meringis kesakitan dan berubah menjadi kerasu di depan orang tuanya. Ini asumsi gue sih ya. Ini pasti gara-gara minuman jus buah dari gelasnya Sai. Tat dan rombongan yang lain datang dan membujuk pakai bangkai cicak. Setelah kepancing, yang lain nembak ke arah kerasu hingga tewas. Pagi harinya, jasad Keo dibakar. Dari info orang tua Keo yang habis pergi ke rumah sakit, Tat menaruh curiga ke Sai. Walaupun Sai putus asa karena gak lama lagi identitasnya ketahuan, Noi janji bakal melakukan apa aja demi menyembunyikan identitas Sai. Malam harinya, Tat, Jared dan yang lainnya membuntuti Sai dan Noi menuju ke rumah tua di tengah hutan. Di dekat situ, ada sebuah tanaman berkilau yang cantiknya gak karuan. Ups, kayak gue. Ternyata tanaman itu adalah herba kerasu. Mereka mengambil banyak untuk persediaan dan mencari cara untuk menanamnya. Karena pemandangannya bagus dan suasananya pas, akhirnya mereka ciuman. Gak usah mikir yang lain. Puasa. Astagfirullah, astagfirullah. Keuuan ini gak berlangsung lama karena kepergok Jared dan kelompok lainnya. Noi akhirnya kena bogem Jared, sedangkan Sai kabur dari kejaran Tat dan anak buahnya. Dia lari ke rumah tua dan teralihkan ke sebuah ruangan yang dulu ia masuki saat masih kecil. Nah, disinilah kita tahu kalau sewaktu kecil, Sai menanggung kutukan dari kerasu. Dimulailah adegan pertarungan senyap di rumah tua.
Sai yang udah berubah jadi kerasu berhasil menewaskan 2 anak buah Tat. Dari kejauhan, Jared mendengar suara tembakan. Dia menghalangi Tat untuk menembak kerasu. Tat jadi ngamuk sejadi-jadinya, sedangkan Noi udah nemui Jared yang udah pingsan. Pada akhirnya, Sai kembali ke tubuhnya. Badan Jared hilang gak tahu kemana. Setelah baku hantam semalam, Sai kembali ke rumah. Dia menyembunyikan herba kerasu di atas lemari. Sementara di kamp pemburu kerasu, ditemukan banyak banget mayat. Cuma Jared dan Tat yang selamat dari kejadian. Warga menyalahkan kejadian ini pada kerasu. Tat memberitahu sosok kerasu itu adalah Sai. Noi yang mendengar hendak memberitahu Sai, tapi badannya malah kesakitan. Sementara itu di rumah, nenek Sai malah lupa naruh bungkusan berisi herba kerasu. Suasana jadi serba panik. Tapi untunglah, Sai bisa membuktikan pada warga kalau dia bukan kerasu. Gak putus asa, Tat minta pengakuan dari Jared, tapi dia tentu saja lebih membela gebetannya sendiri. Tat mulai putus asa, sampai-sampai mengancam Pak Kades dan kabur ke hutan. Sementara itu di tempat lain, Noi diamankan Saipul ke tempat yang aman. Jared hendak tidur, tapi Tat mengganggu malamnya yang tenang dan menggigit Jared. Lah, Tat ternyata adalah seorang kerahang. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Patroli malam tetap ada setiap malam. Noi yang mencari cara untuk menanam herba kerasu, dan Jared yang tersisa tiap malam karena terinfeksi Tat. Sampai gak kerasa, herba kerasu sudah mulai habis. Noi mencari herba kerasu di hutan, tapi tanamannya sudah dibakar habis. Jared mulai mendengar bisikan Tat yang menyuruhnya untuk membunuh Sai. Hingga pada akhirnya, Noi putus asa dan mengajak Sai untuk kabur ke Bangkok. Suatu malam, Sai datang ke rumah Jared. Kagetlah dia ngeliat kondisi Jared yang udah jadi setengah kerahang. Nah, Jared baru mengungkapkan kalau dia sudah tahu identitas asli Sai saat Noi datang ke desa. Sama seperti Noi, Jared juga berniat melindungi identitas Sai dengan cara yang berbeda. Tapi sayang, perasaan suka Jared nggak pernah terbalaskan sampai dia jadi jelmaan kerahang seperti sekarang. Sabar ya mas. Singkat cerita, Noi mulai pulih dan pamit pergi dari Saipul. Tapi sebelum pergi, Noi diceritakan kisah sepasang kerahang dan kerasu. Pasangan iblis ini hidup tenang sampai kerasu selingkuh dan bucin sama manusia. Karena patah hati diselingkuhin, kerahang ngamuk dan menghabisi semuanya. Dari sinilah takdir kerahang untuk membunuh kerasu terus terjadi hingga sekarang. Oke, lanjut ke cerita. Noi bersiap untuk kabur ke Bangkok, sedangkan Sai dibawa ayahnya untuk pembuktian sekali lagi. Ya karena udah gak ada herba kerasu, Sai pun berubah jadi kerasu di depan banyak orang. Diikuti dengan Jared yang berubah sepenuhnya jadi kerahang. Ini nih, pertarungan dan kekacauan besar pun terjadi. Sai tertangkap oleh Jared dan hendak dihabisi. Tapi Noi datang tepat waktu, sekaligus kaget ngeliat Jared yang udah jadi kerahang. Sadar kalau Jared ditipu, dia memilih untuk melawan Tat. Tubuh Sai dilindungi oleh Noi. Jared yang barusan jadi kerahang gak ada apa-apanya dengan Tat. Langsung tewaslah di depan orang tuanya. Gak ada pilihan lain, Pak Kades minta Noi untuk bawa tubuh Sai pergi dari desa. Tat gak akan biarin gitu aja dong. Begitu juga dengan Sai yang gak biarin Noi disakiti Tat. Saat Tat hendak mengambil jantung Sai, Saipul datang dan menembak Tat hingga tewas. Saipul merasa impas dengan apa yang telah dia perbuat. Sebelum jadi biksu, Saipul punya istri namanya Nual yang rupanya adalah seorang kerasu. Agar tetap hidup dan gak berkeliaran di desa, Saipul terpaksa mengunci istrinya dalam wujud kerasu di sebuah box. Jadi udah sangat jelas kalau kutukan yang diterima Sai berasal dari Nual. Atas arahan Saipul, Noi segera kabur bersama Sai yang berwujud kerasu menuju sungai di hutan. Warga desa ikut mengejar sampai ketemu. Dia membawa badan Sai dan sudah pergi menyeberang, tapi Sai punya sedikit kesadaran merelakan dirinya tertembak warga desa agar Noi bisa kabur ke Bangkok. Di akhir cerita, kita diperlihatkan keempat sahabat yang menikmati waktu bahagia mereka. Noi, Sai, dan Jared berjanji akan bersama-sama pergi ke Bangkok setelah perang usai. Tapi nyatanya, janji itu gak akan pernah terwujud. Jadi itulah kisah cinta dan persahabatan yang berakhir sedih. Gue ngerasa alur film ini terburu-buru untuk mengungkapkan hal satu dengan yang lainnya sih. Kita gak bisa memastikan apakah Tat dan Nual adalah iblis pertama dari cerita Saipul. Terus tiba-tiba ada tanaman untuk menghentikan transformasi kerasu. Tapi ya udahlah. Gimana menurut kalian? Apakah membingungkan? Semoga aja Inhuman Kiss 2 bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada film atau series yang pengen kalian bahas, tulis aja ya di komentar. Pesan moralnya, jangan percaya sama orang baru. Nanti kayak Jared, kasian loh. Udah cintanya bertepuk sebelah tangan, ditambah kena kutukan jadi kerahang. Hedeh. Oke, sampai ketemu di alur selanjutnya. Bye-bye.